Bismillah. Dari Kak Indah, apa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat ta'aruf? Masya Allah. Banyak sebenarnya. Ta'aruf kan saling kenal, kenalan. Tapi kalau bisa kenalannya jangan berduaan, itu bukan ta'aruf. Ya, itu pacaran lah ya. Banyak sebenarnya. Dan biasanya kalau ta'aruf itu pasti pakai perantara. Apa yang perlu ditanyakan? Ya apa yang antum butuhkan sebenarnya. Contoh, hal-hal basic ya, mungkin seperti bagaimana keluarganya, ya kan kita mau tahu juga calon mertua kita seperti apa, apakah orang yang juga rajin taat ke masjid dan sebagainya. Tanyakan tentang bagaimana dia memandang kehidupan, bagaimana dia akan melewati dakwah, melewati proses bahtera pernikahan. Nah kayak gitu ya, bab-bab dasar sih, paling bab-bab agama, bab-bab ibadah paling pertama ya mungkin ya. Sholatnya, ya masa mau cari orang yang gak sholat 5 waktu ya. Tanyalah itu. Jangan tanya berapa gajimu, skincareku 3 juta. Tanya bab sholat, bab ibadahnya, bisa ngaji enggak, bisa baca Quran enggak. Kalau enggak bisa baca Quran, masa mau dapat suami yang enggak bisa baca Quran? Siapa nak membimbing Anda masuk surga? Suami itu pembimbing masuk surga ya, pembimbing masuk surga. Suami itu adalah surga antum ketika sudah akad terucap. Saya terima nikahnya Juleha binti Mahmud dengan mas kawin yang telah disebutkan oleh dibayar tunai. Itu pindah surga yang awalnya di telapak kaki ibu, sekarang sudah ada pada suami. Lalu suaminya tidak sholat, surga macam apa yang tidak sholat? Ya. Maka hal-hal yang harus ditanyakan pertama, pastikan dulu ibadah-ibadah kewajibannya kepada Allah sudah benar. Yang kedua, tanyakan bagaimana dia akan melewati pernikahan, bagaimana rencananya. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, apalagi kalau tidak merencanakan. Tanya bagaimana rencana rumah tangganya, kemana rencana visi misi keluarganya mau dibawa, apakah itu nanti kita pikirkan sama-sama aja. Salah. Kalau ada laki-laki nanti kita pikirkan sama-sama aja, katanya kan. Salah. Karena laki-laki itu qawwam, mesti dia yang membuat keputusan, mesti dia yang memberikan jalan gitu. Berarti dia udah tidak pede. Tanya bagaimana dia akan mengarungi rumah tangga. Tanya. Nah, dan ta'aruf itu tidak harus sekedar nanya dia ya. Tanya orang-orang sekitarnya bagaimana akhlaknya. Cari orang-orang terdekatnya. Akhlaknya bagaimana di keluarga, akhlaknya bagaimana di kampus, akhlaknya bagaimana di kampung, apa yang udah dia berikan untuk masyarakat. Nah itu juga, jangan-jangan dengan kawannya dia kurang ajar. Nah itu juga, ta'aruf tuh tidak sekedar kenalan dengan dia, tapi juga nyari orang lain untuk kita jadikan agent agar kita bisa kenal dengan dia. Nah akhlaknya kayak gitu ya, hal kayak gitu. Juga hal paling penting dalam pernikahan itu manajemen finansial, keuangan. Pastikan Anda punya pasangan, salah satunya mungkin ya, yang ngerti bagaimana mengatur keuangan. Karena tidak bisa dipungkiri, penyebab perceraian paling banyak karena banyak pasangan itu tidak ngerti cara mengelola keuangan. Nah, perlu dicek juga tuh, ngerti tidak dia mengelola keuangan. Nah, kayak gitu ya. Nah, walaupun tidak paham-paham benar, tapi setidaknya dia bisa habis ke waktunya kak. Nah gini-gini kakak di belakang. Nah jadi gitu. Dan sebenarnya ini tidak punya pakem. Pastikan saja apa yang kawan-kawan butuhkan sudah terpenuhi dan yakin. Tapi yang paling penting tadi, satu, ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, akhlaknya di sekian orang, di sekian banyak. Lalu bagaimana rencananya untuk menghadapi pernikahan. Nah itu aja, 3 itu aja, 3 hal yang paling itu. Kemudian paling pertanyaan-pertanyaan case yang sesuai kebutuhan antum. Saya ini adalah orang yang punya sakit mah, saya tidak bisa makan cabai. Abang kalau tidak makan cabai di rumah bisa gak? Nah itu kan urusan pribadi ya. Ya tidak apa-apa nanya kayak gitu. Ada santri saya gitu, aku tuh daan makan tongkol katanya. Nah siap gak kau kalau ada lauk tongkol dari pondok masakan talu? Nah, kan bahasa Sambas jadi. Karena yang nge uang Sambas. Itu udah urusan personal ya, itu mangga lah, silahkan saja.
Contoh, kalau saya dengan istri saya tadi pertanyaannya ketika ta'aruf, siap enggak dengan kondisi saya mewakafkan diri saya di jalan Allah, enggak terlalu banyak waktu dengan kamu dan sebagainya. Nah, itu kan udah personal ya. Itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Kakak-kakak lah yang lebih tahu. Ada mungkin di sini yang dokter. Ada teman saya itu dokter. Kemudian enggak baik dengan suaminya karena suaminya cemburu. Istrinya meriksa orang laki-laki. Nah, gimana Ge? Dah tuntutan profesi. Kau yang salah, kau lah cari bini dokter, gitu kan? Keluar bahasa sama saya. Nah, itu juga harus ditanyakan. Abi belum nikah udah pakai abi. Astagfirullah. Abang, saya ini dokter. Saya pasti meriksa beberapa orang dan bisa jadi orang itu laki-laki. Masalah enggak? Ataukah apa saya harus keluar dari berhenti bekerja sebagai dokter? Tapi saya tidak bisa karena ini cita-cita saya dan harapan orang tua saya. Siap enggak abang menerima konsekuensi pekerjaan saya? Nah, kan itu udah personal ya masing-masing. Teman-teman lah yang lebih tahu, kan udah dewasa semua. Tapi yang paling penting 3 tadi, ibadahnya, akhlaknya di masyarakat, dan bagaimana rencana dia mengarungi pernikahan.